Selama ini banyak yang menganggap bahwa hubungan seksual di luar pernikahan adalah dosa besar dan tidak dapat diterima dalam pandangan agama. Namun, ada sebuah konsep dalam Islam yang disebut dengan Milk al-Yamin yang diperkenalkan oleh Muhammad Syahrur, seorang tokoh intelektual dan ahli teologi Islam yang berasal dari Suriah. Konsep ini mengubah pandangan umum tentang hubungan seksual non-marital dan menunjukkan bahwa keabsahan hubungan seksual non-marital bisa saja terjadi dalam beberapa kasus tertentu. Beberapa tahun yang lalu, publik Indonesia dihebohkan oleh penyebaran viral disertasi yang ditulis oleh Abdul Aziz yang berjudul Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital. Namun, disertasi tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mendapat perhatian luas dari media massa. Abdul Aziz sendiri sudah meminta maaf atas kontroversi yang ditimbulkan. Namun, isu ini tetap menjadi topik yang menarik perhatian, telah memunculkan perdebatan tentang pandangan agama, moralitas, dan etika seksual di Indonesia. Karena ini adalah masalah fikih, bukan tentang kesejarahan, saya selaku admin tidak bisa melarang atau menyarankan. Tapi mari kita simak apa argumennya, dan apa bukti yang membenarkan. Karena bisa saja, pendapatnya itu benar, dan kita malah mengharamkan apa yang selama ini dihalalkan oleh Allah. Padahal kan enak. Kalau halal saya juga mau. Hei, Anda tidak usah senyum-senyum. Milk al-Yamin merupakan sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada hak-hak tertentu yang diberikan kepada seorang wanita di luar pernikahan. Syahrur berpendapat bahwa jika seorang wanita merasa aman dan nyaman dengan pasangannya, maka hubungan seksual non-marital bisa menjadi sah dan benar dalam pandangan Islam. Hal ini bisa saja terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti adanya keterbatasan waktu atau finansial, atau dalam situasi di mana menikah bukanlah solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Namun, apakah konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur benar-benar dapat diterima secara rasional? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mendukung konsep Milk al-Yamin. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah surah An-Nisa ayat 24 yang menyatakan bahwa pria diperbolehkan memiliki hubungan seksual dengan wanita-wanita yang mereka miliki, asalkan mereka memenuhi hak-hak wanita tersebut dan memberikan mahar yang wajar. Secara sederhana, Milk al-Yamin adalah partner seks, ataupun orang yang bisa melayani di luar konteks seks, dengan imbalan mahar yang nilainya telah disepakati. Sumber lain yang juga mendukung argumen ini adalah Dr. Jasser Auda, seorang cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa Milk al-Yamin tidak hanya berlaku pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi juga relevan untuk konteks modern. Menurutnya, konsep ini menunjukkan fleksibilitas dalam Islam, dan memungkinkan para muslim untuk menemukan solusi yang tepat dalam kondisi-kondisi yang sulit. Sebuah argumen yang kuat untuk mendukung konsep Milk al-Yamin adalah bahwa keadilan merupakan salah satu nilai yang paling penting dalam Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara, terlepas dari status sosial, gender, atau agama. Jika seseorang memiliki Milk al-Yamin, maka ia berhak untuk diperlakukan dengan adil dan setara dengan orang lain. Sumber lain yang mendukung argumen ini adalah Profesor Dr. Khalid Abu el-Fadl, seorang cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu nilai penting dalam Islam, yang harus dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara pria dan wanita di luar pernikahan. Konsep ini juga memberikan kewenangan kepada wanita, untuk memiliki kontrol dan kekuasaan atas tubuh mereka sendiri. Pendapat ini didukung oleh penelitian dari Rutgers University, yang menemukan bahwa mayoritas masyarakat Amerika Serikat sudah mempraktekkan hubungan seksual sebelum menikah, dan angka ini terus meningkat. Oleh karena itu, pandangan yang memandang hubungan seksual non-marital sebagai sesuatu yang melanggar norma sosial, dapat dianggap tidak relevan, dan terbantahkan oleh data faktual. Sebuah penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa hubungan seksual yang sehat dan bermakna dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bahwa seksualitas yang positif dan terbuka dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, walaupun tanpa hubungan pernikahan. Kasus kekerasan seksual juga dapat menjadi alasan mengapa beberapa orang memilih untuk menjalin hubungan seksual non-marital. Menurut penelitian dari WHO, kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan mental dan fisik yang serius pada korban. Oleh karena itu, beberapa orang memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak mereka nikahi, sebagai bentuk perlindungan diri dari kekerasan seksual yang mungkin terjadi dalam pernikahan.
Ada beberapa kasus yang relevan dengan konsep milk al-yamin. Salah satunya adalah kasus seorang pria yang tidak bisa menikah karena kondisi kesehatannya, tetapi memiliki milk al-yamin yang memungkinkannya untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita tanpa harus menikah. Sebuah artikel berjudul The Emergence of Muta Marriage in Contemporary Iran yang ditulis oleh Dr. Shahla Hairi, membahas tentang pernikahan mut'ah, atau pernikahan sementara, yang merupakan bentuk lain dari milk al-yamin yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di Iran. Meskipun kontroversial, Hairi menyatakan bahwa pernikahan mut'ah bisa saja menjadi solusi dalam situasi-situasi tertentu, seperti dalam kasus-kasus di mana menikah bukanlah solusi terbaik. Dalam pandangan Syahrur, nikah mut'ah dapat menghindarkan terjadinya kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap para perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual non-marital. Namun, pendapat ini tidak diterima secara universal, bahkan di kalangan Muslim sendiri, terutama di kalangan Sunni. Banyak ulama Sunni yang menolak konsep nikah mut'ah, karena dianggap melanggar syariat Islam, dan merusak institusi pernikahan yang sudah ada. Sebagai contoh, Muhammad bin Abdullah bin Bas, seorang ulama terkemuka di Arab Saudi yang sangat dihormati kalangan Wahabi menyatakan, bahwa nikah mut'ah adalah tindakan haram. Ulama-ulama Aswaja, tentunya juga berpandangan yang sama untuk menghindari praktek nikah mut'ah. Begitu juga dengan agama Katolik, yang menganggap hubungan seksual di luar pernikahan, sebagai tindakan dosa dan melanggar norma-norma agama. Salah satu kritik terhadap konsep milk al-yamin adalah, bahwa hubungan seksual non-marital, selalu dianggap sebagai zina, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara milk al-yamin dan zina. Zina, melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan milk al-yamin, melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan, yang hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Statement yang mendukung argumen ini adalah, Profesor Dr. Mustafa Cerik yang menyatakan, bahwa milk al-yamin tidak dapat dianggap sebagai zina, karena dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan tidak melibatkan unsur pemaksaan atau penipuan. Dalam konteks milk al-yamin, tidak dapat dianggap sebagai zina, tetapi sebagai suatu bentuk perbuatan yang halal atau mubah. Pernyataan tersebut didasarkan pada pandangan Cerik mengenai pemahaman teks Al-Quran dan hadis. Selain itu, istilah zina, tidak secara spesifik didefinisikan dalam hukum Islam. Apakah zina itu hubungan seksual di luar nikah? Al-Quran Surat An-Nur ayat 4, memberikan beberapa syarat dan ketentuan, terkait dengan tuduhan zina. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembuktian jarimah zina, adalah dengan kesaksian 4 orang saksi laki-laki. Para ulama menjelaskan, 4 orang saksi tersebut, harus beragama Islam, berakal sehat dan telah balik, adil, dan dapat dipercaya. Keempat saksi tersebut harus memberikan kesaksian terhadap tindakan yang sama, pada tempat yang sama, dan waktu yang sama. Hal ini jelas sulit untuk terpenuhi. Jangankan 4 orang, 1 orang saja sulit, karena dia harus melihat langsung, bukan hanya melihat orang itu masuk dalam saja, lalu menuduh mereka berbuat zina. Ini sangat berbahaya, malah akan terjerumus dalam fitnah, yang bahkan dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Dan hal ini tentu bisa memporak-porandakan logika Anda, lalu menanyakan kembali apa yang dimaksud zina oleh Al-Quran. Tentunya, kita harus bertanya kepada ahlinya apa pengertian zina yang sebenarnya. Masalahnya, ahlinya masih bertengkar dan berbeda pendapat. Bagaimana menurut Anda? Sebuah pendapat tentu saja akan memiliki pertentangan. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, hubungan seksual non-marital dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, hubungan semacam ini juga dapat memicu ketidaksetiaan, dan merusak hubungan percintaan. Tidak hanya riset yang menunjukkan dampak negatif dari hubungan seksual non-marital, namun banyak juga ulama dan ahli agama yang menolak konsep ini. Sebagai contoh, Dr. Khalid Blankenship, seorang ahli hadits dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa hubungan seksual non-marital adalah dosa besar dalam Islam. Menurutnya, ajaran Islam sangat jelas tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat perempuan, serta menghindari perilaku seksual yang tidak terpuji. Dr. Blankenship juga menekankan, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kelangsungan keturunan, dan kestabilan keluarga. Sebagai penutup, konsep milk al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital, memang masih dianggap oleh beberapa pihak sebagai kontroversial.
Namun, banyak argumen dan bukti yang mendukung konsep ini, sebagai solusi dalam situasi-situasi tertentu, seperti adanya keterbatasan waktu atau finansial, atau dalam situasi di mana menikah bukanlah solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Dalam memahami konsep Mil al-Yamin, penting untuk memperhatikan pendidikan dan pemahaman yang memadai tentang konsep ini, serta mempertimbangkan kasus-kasus yang relevan dengan konsep ini. Selain itu, konsep ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan zina, dan menunjukkan keadilan dan fleksibilitas dalam Islam. Namun, penting juga untuk diingat, bahwa konsep Mil al-Yamin, tidak berarti semua hubungan seksual non-marital menjadi sah dalam pandangan Islam. Konsep ini hanya berlaku dalam situasi-situasi tertentu, yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasti banyak yang komentar, bagaimana kalau istrimu berselingkuh, atau anak putrimu diperkosa orang lain? Silakan disimak lagi videonya dari awal, sepertinya Anda kurang fokus, dan mementingkan hawa nafsu kebinatangan.